Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa sampai dengan saat ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat itu hanya Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Nah, hari ini berapa banyak orang yang belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Lemahnya iman sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini manusia rela mengorbankan dirinya banting tulang sampai tulang dibanting-banting hanya dengan persoalan-persoalan sementara, persoalan-persoalan dunia. Dunia ini sandiwara, dunia ini tipu daya. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini 60, 70 tahun, 80 tahun. Bahkan Nabi hanya 63 tahun. Nah, dengan persoalan-persoalan yang sementara ini, persoalan-persoalan yang menipu ini, kita rela mengorbankan apa saja. Kita rela mengorbankan harta diri kita. Tetapi manakala di jalan Allah Subhanahu wa taala persoalan yang kekal dan abadi dan abadan, persoalan akhirat kita tidak mau. Bahkan kita pikir-pikir untuk mengorbankannya. Dunia ini sementara, akhirat yang selama-lamanya. Yang ada, yang nampak, yang kekal itu hanya Allah. Akhirat ada, kehidupan setelah ini adalah kekal dan abadi. Nah, kenapa dengan persoalan kehidupan yang kekal kita tidak mau berkorban sedikit pun, kita tidak mau memikirkan apapun, tetapi kita rela berkorban hanya persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan yang sementara. Ya, dunia ini senda gurau, mati juga. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat beruntung itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering memikirkan dengan kematian. Alam kubur ada, di dalam kubur ditanya, man robbuka, siapa Tuhanmu, mana nabiyutuka, ma kiblatuka, siapa nabimu, di mana kiblatmu. Nah, ini akan ditanya dalam kubur. Setiap harta, jangankan 100 rupiah, 1 rupiah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita jadi orang yang apa adanya. Bersyukur kita orang yang tidak banyak harta. Karena semakin banyak harta kita, semakin banyak yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawab. Hartamu kau kemanakan? Nah, anakmu, apakah kamu ajar sholat istrimu, keluargamu? Sudah kamu sampaikan dakwah, sudah kamu sampaikan agama, tetanggamu. Maka hari ini hadirin mulia, kita hanya sibuk dengan mengurus diri kita. Kita sholat sendiri, ibadah sendiri, tidak memikirkan tetangga. Maka kata Nabi, 60 rumah ke samping kiri, samping kanan adalah tanggung jawab kita. Harus kita ajak, harus kita bujuk mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, orang kecewa, orang stres, orang galau hanya persoalan-persoalan dunia, yaitu orang-orang yang sangat merugi. Kita harus kecewa, kita harus bersedih ketika kita amal kita kurang, apa yang kita akan bawa, itu kita harus kecewa. Hari ini orang berlomba-lomba bersaing dengan orang-orang yang ahli dunia, buat apa? Kita pantas iri dengan orang-orang ahli surga, kita pantas iri dengan orang-orang yang sering taat kepada Allah. Jangan kita iri dengan orang yang banyak duit. Buat apa kita iri dengan persoalan dunia, persoalan harta benda, persoalan yang sementara yang kita tidak bawa mati, tetapi dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala makin banyak. Jangan iri. Maka hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, cara masih ini insyaallah bisa menambah istiqomah kita, menambah jazbah kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menguntungkan, tidak merugi, seperti surat Wal Asri dan sana Rabbi Usri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
Sesungguhnya kalian dalam keadaan merugi. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, camat merugi jika tidak mengamalkan agama secara sempurna dan saling sehat menasihati di dalam kesabaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia, mengajak manusia kepada Allah dan mencegah pada kemungkaran. Maka nih hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini menjadi itibah kita sampaikan kepada anak istri kita, keluarga kita, teman kita, rekan kita, bahkan untuk seluruh alam. Maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.